Halo para pejuang, memasuki hari ke-61 belajar SNBT. Ya, besok adalah hari pertama SNBT tahun 2025. Mister harap kalian semua diberi kelancaran dalam mengerjakan apa yang udah kalian persiapkan, apa yang sudah kalian usahakan dari jauh-jauh hari. Semuanya bisa bermanfaat ketika kalian mengerjakan soal SNBT besok. Ya, pokoknya Mister harap besok kalian jangan terlalu tegang gitu ya. Udah aja, pokoknya pasrahkan aja gitu. Kalian percaya apa yang udah kalian pelajari dari jauh-jauh hari, dari kemarin-kemarin, itu semuanya akan bermanfaat ketika kalian mengerjakan SNBT. Terlalu tegang juga nggak bagus kok guys, nanti kalian ngeblank lagi ya. Oke, seperti biasa Mister masih punya hutang ya. Setengah lagi soal PU yang kemarin belum dibahas. Jadi Mister akan bahas, Mister selesaikan. Kalau sempat nanti malam Mister upload juga soal PK ya buat pemanasan. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Arkan memiliki 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masingnya sama. Arkan kemudian mengirim 3/8 gulanya ke toko Cibinong dan 2/5 gulanya ke toko Cimahi. Jika masih ada 1728 kilo, maka berat setiap karungnya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Mister pun bingung gitu, ada cara cepatnya nggak? Tapi cara yang terpikirkan oleh Mister adalah kita anggap 48 karung itu tuh adalah sebagai satu bagian penuh. Jadi satu bagian adalah 48 karung. Dari satu bagian penuh itu yang 48 karung kita anggap satu, dikirim 3/8 dan 2/5 ke toko. Artinya dari 1 kurangi 3/8 kurangi 2/5 gitu kan. Karena dijual ke toko. Samakan penyebut dulu ya. 85 bisa jadi per 40 ya. Per 40. 1 itu bisa kita ubah juga kan menjadi 40/40 gitu ya. Hasilnya 1. Jadi satunya berubah jadi 40. Dikurangi 8 ke 40 kali 5 ya. 3 kali 5 jadi 15. 5 ke 40 kali 8. 2 kali 8 16. Sehingga yang masih tersisa di toko, yang masih bisa dijual, stoknya adalah 40 kurangi 15 kurangi 16, 9/40. Ini tuh adalah yang tersisa, yang belum terjual. Nah, artinya kalau 9/40 dari 48 karung tersisa, maka berapa karung yang tersisa? Itu dulu yang kita cari, gitu ya. Artinya, jumlah karung yang tersisa, caranya adalah tinggal 9/40 dikali 48. Itu adalah jumlah karung yang tersisa. Yaitu kalau kalian hitung sebesar atau sebanyak 10,8 karung yang tersisa. Dari 48 karung awalnya dijual ke toko 3/8, 2/5. Artinya sekarang stoknya sisa 10,8 karung. Dia bilang yang tersedia itu adalah 1728 kilo. Artinya 10,8 karung ini setara dengan 1728 kilo. Maka bagaimana kita cari berat karung per kilonya? Ya udah, artinya berat karung per kilo tinggal kita bagi saja kan. 1728 kilo itu tuh untuk 10,8 karung. Kalau mau nyari per karungnya gimana? Ya tinggal kita bagi 10,8. Nanti kita akan dapat berat per karungnya. Sehingga 1728 dibagi 108/10. Artinya kita balik ya, sama dengan 1728 dikali 10/108. Kalau kalian hitung, hasilnya adalah 160 kg per karung. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi kunci untuk mengerjakan soal ini, kita tahu kan bahwa sisanya itu setelah dijual adalah 1728 kilo. Nah, Mister berpikir untuk mencari 1728 kilo itu tuh setara dengan berapa karung. Supaya nanti kalau nyari per satu karungnya tinggal 1728 bagi sisa karung yang tersedia. Nah, caranya bagaimana? Mister anggap 48 karung itu adalah sebagai satu bagian full. Lalu dijual tuh kan berkurang. Ternyata dari satu bagian, karung yang tersisanya itu adalah 9/40 bagian. 9/40 bagian itu adalah 10,8 karung dengan cara 9/40 kali 48 karung gitu ya. Dan seterusnya bisa kalian lihat menghasilkan 160 kg seperti itu.
Bagaimana? Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjutkan lagi ya. 7 tahun yang lalu, umur Faisal dan Mirza adalah 21 tahun. Apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2:3, berapakah umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang? Wah, ini lumayan ribet ya. Kita tahu yang 7 tahun lalu perbandingan, tapi yang ditanya 6 tahun yang akan datang. Oke, nggak apa-apa. Seperti biasa, kalau soal-soal seperti ini, ubah dulu ceritanya ke bentuk persamaan matematika, gitu kan? 7 tahun yang lalu, umur Faisal dan Mirza adalah 21 tahun. Kita misalkan Faisal itu adalah F, gitu ya. Dan Mirza itu adalah M. Kita bikin dulu kesepakatan variabelnya ya. Maka Faisal 7 tahun yang lalu artinya F-7 ditambah Mirzanya juga 7 tahun yang lalu M-7 itu adalah 21 tahun total umurnya. Kemudian kita juga tahu bahwa Faisal banding Mirza itu adalah 2:3. Namanya perbandingan itu kan bisa dituliskan juga sebagai pecahan kan. F bagi M itu sama aja kayak F per M sama dengan 2/3. Nah, yang ditanya di soal adalah umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang. Untuk mencari umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang, ya kita harus cari tahu dulu berapa umur Faisal dan Mirzanya sekarang. Nah, dari sini kita kan bisa sederhanakan dulu menjadi F tambah M min 7 min 7. Jadinya minus 14 sama dengan 21. Sehingga F tambah M minus 14 ya pindah ke kanan jadi positif. 21 tambah 14, 35. Nah, sekarang kita tahu F per M sama dengan 2:3. Sehingga boleh nggak Mister tuliskan F itu adalah 2/3 kali M. Jadi kalikan M di kedua ruas sehingga M-nya hilang. Dan yang di sebelah kanan jadi ada 2/3 M. Substitusi F-nya ke sini gitu kan. Sehingga 2/3 M ditambah M sama dengan 35. 2/3 M tambah M, M itu kan bisa kita tuliskan juga sebagai 3/3 M kan, 1 M. Sama dengan 35, 2/3 tambah 3/3, 5/3 M sama dengan 35. Maka berapakah nilai M-nya? Ya udah, M-nya adalah 35 dikali 3/5. Balikin kan, 3-nya naik, 5-nya turun, kali silang. Atau kedua ruas kalikan 3/5 lah bahasanya gitu ya. Maka nilai Mirza saat ini adalah 35 sama 5 coret, sisa 7, 7 kali 3, 21 tahun. Nah, bagaimana sekarang kita mencari umur Faisalnya? Ya gampang. Tadi kan kita tahu bahwa umur Faisal itu adalah 2/3 dari umur Mirza. Artinya kalau kita mau mencari umur Faisal sama dengan 2/3 kali umur Mirzanya tadi baru dapat 21 tahun. Sehingga umur Faisalnya coret-coret 7, 2 kali 7, 14 tahun. Nah, hati-hati yang ditanya umur masing-masing tapi 6 tahun yang datang. Jadi jangan lupa ditambahin 6 gitu ya. Jangan silang yang A gitu. Bahaya tuh. Harus baca soal juga. 6 tahun yang akan datang artinya si Mirzanya 21 tambah 6 jadi 27. Si Faisalnya 14 ditambah 6 jadi 20 tahun. Sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Ya cukup panjang ya caranya ya. Ini masuknya ke materi perbandingan bisa. Atau kadang juga ini bisa dimasukkan juga ke materi SPLDV ya. Eliminasi substitusi ini. Seperti itu. Tapi mudah kok soal-soal seperti ini. Mungkin kalian menghitungnya cepat aja gitu ya. Nggak usah kayak Mister step by step begini mengerjakannya. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Persegi panjang berukuran 20 x 12 meter. Jika panjangnya bertambah 50% dan lebarnya bertambah 25%, maka persentase pertambahan luasnya. Artinya kalau kita mau mencari persentase pertambahan luas, itu bisa kita peroleh dari apa? Artinya persentase pertambahan luas adalah
banyaknya pertambahan luas dibagi luas mula-mula dikali 100% gitu. Artinya, untuk mencari persentase pertambahan luas ini, kita harus cari tahu dulu luas mula-mula, luas akhir, lalu perbedaannya itu berapa. Gitu, dari luas mula-mula ke akhir itu selisihnya berapa. Maka kita paling gampang lihat dari luas mula-mula dulu kan. Karena dia persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, mula-mulanya 20 meter kali 12 meter. Sehingga luas mula-mulanya adalah 240 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat panjangnya bertambah 50%. Artinya pertambahan panjangnya berapa besar? 20 karena dia bertambah 50% dikali 50 per 100 atau 1/2 kan 50% itu ya. Maka 20 bagi 2, maka pertambahan panjangnya ya, bukan panjang akhirnya. Pertambahan panjangnya adalah 10 meter. Sehingga panjang akhirnya adalah 20 ditambah 10 menjadi 30 meter. Kalau kalian langsung kebayang hitungannya di kepala, ya nggak usah dikotret gitu ya. Mudah aja. Ini kan bisa menjelaskan seandainya ada yang bingung gitu ya, dari mana dapatnya. Nah, sedangkan sama dengan pertambahan lebarnya. Lebarnya awalnya 12 meter bertambah 25%. Artinya pertambahannya adalah 12 dikali 25 per 100. Sekali lagi, ini pertambahannya, bukan lebar akhirnya gitu ya. Artinya 25 100 bisa disederhanakan jadi 4. 12 bagi 4 artinya 3 meter. Sehingga lebar akhirnya adalah 12 ditambah 3 meter, 15 meter. Dari sini kita bisa mencari luas yang baru, yaitu ketika panjangnya bertambah 50% dan lebarnya bertambah 25%, yaitu panjang kali lebar, panjangnya itu adalah tadi jadi 30 meter dan lebarnya tadi jadi 15 meter. 30 kali 15, 450 meter persegi. Yang ditanya adalah persentase pertambahan. Ada kata pertambahan, artinya kita harus cek dulu nih, berapa banyak pertambahan luasnya. Bagaimana menghitung pertambahan luas? Pertambahan luas ya tinggal luas akhir atau luas yang baru dikurangi luas yang awal. Artinya luas akhirnya tadi 450 meter persegi dikurangi luas mula-mulanya 240 meter persegi. Sehingga pertambahan luasnya adalah 210 meter persegi. Nah, sekarang yang dicari adalah bukan pertambahannya berapa, tapi persentasenya. Ya udah, persentasenya tinggal 210 pertambahan panjangnya dibagi selalu dengan yang mula-mula. Ingat ya, bukan dengan yang baru. Pasti kalau namanya persentase itu dibagi yang awal, yang mula-mulanya. Artinya dibagi 240, karena dalam persen, ya udah kita kalikan 100% supaya menjadi persen. Coret-coret. Bisa bagi 3 ya, bagi 3 jadi 7, bagi 3 jadi 8. Sehingga menjadi 7 kali 100, jadinya 700 per 8%. Kalau kalian hitung 700 per 8% itu setara dengan 87,5%. Sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita butuh luas mula-mula, butuh tahu pertambahan panjangnya berapa, sehingga nanti kita bisa dapat panjang akhir dan lebar akhir. Kemudian kita bisa mendapatkan luas yang barunya. Nah, yang ditanya karena persentase pertambahan panjang, pertambahan artinya kita cari dulu pertambahannya berapa besar luasnya. Yang ditanya karena persentase pertambahan luas, maka kita cari tahu dulu pertambahan luasnya berapa. Luas akhir kurangi luas awal. Dapat, ya udah tinggal dicari persentasenya dibagi dengan yang mula-mulanya. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Semakin seru ya soal-soalnya ya. Kita baca soal nomor 12. Terdapat 2 buah roda. Roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua akan berputar 24 kali. Jika roda pertama berputar 27 kali, maka banyaknya putaran pada roda kedua. Nah, artinya kita pakai prinsip perbandingan. Jadi kita bandingkan antara putaran roda pertama dengan putaran roda kedua.
putaran roda 1 banding putaran roda 2, itu di awal dikasih tahu tuh 9 kali dan 24 kali. Artinya 9 banding 24. Bisa dikecilin nggak? Bisa ya, bagi 3 ya. Jadi 9 bagi 3, 3 banding 24 bagi 3, 8. Sehingga perbandingan perputaran antar rodanya adalah 3 banding 8. Nah, sekarang baca yang ditanya. Yang ditanya, seandainya roda 1 berputar 27 kali, berapakah jumlah putaran roda 2? Tadi lihat, perbandingan putarannya itu selalu 3 banding 8. Artinya ketika roda 1 berputar 3 kali, roda 2 berputar 8 kali gitu ya. Sekarang ketika roda 1-nya berputar 27 kali, roda 2-nya berputar berapa kali? Ya udah, 3 ke 27 itu kan dikali 9. Ya otomatis roda 2-nya juga akan berputar dikali 9 juga. Supaya perbandingannya tetap 3 banding 8. 8 kali 9, maka roda 2-nya akan berputar 72 kali. Sehingga kalau kita lihat jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Gampang ya. Jadi ini mah pakai perbandingan dasar aja gitu ya. Kita lihat perbandingan putar antara roda 1 dengan roda 2. Lalu kita bandingkan. Seandainya roda 1 berputar 27 kali, supaya perbandingannya tetap 3 banding 8, roda 2-nya berputar sebanyak 72 kali. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini soalnya menarik banget nih. Ini soal yang paling Mister rasa paling sulit lah di PU ini gitu ya. Kita lihat, balon pesawat udara mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 anak. Ada kata atau gitu ya. Pada suatu hari, 12 orang dewasa akan terbang. Berapa orang anak lagi yang bisa ikut dalam pesawat terbang tersebut? Jadi bayangkan, jika pada balon pesawat itu tuh bisa diisi oleh 18 dewasa, atau kalau diisi oleh semuanya anak-anak, 24 anak. Jadi pilihannya kalau nggak diisi oleh 18 dewasa, bisa diisi oleh 24 anak. Nah, ada kejadian di suatu hari, dia penting banget suatu hari ditulis gitu ya. Ada 12 orang dewasa yang masuk di pesawat tersebut. Nah, 12 orang dewasa ini kan artinya pesawatnya belum full kan. Masih ada orang yang bisa masuk ke pesawat. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah anak yang masih bisa masuk di pesawat tersebut kalau sekarang pesawatnya udah ada 12 orang dewasa di dalamnya? Menarik ya. Artinya, kalau Mister lihat soal seperti ini, artinya kita harus mencari 12 orang dewasa itu setara dengan berapa banyak anak. Supaya nanti kita bisa pakai yang diketahui yang 24 anak ini gitu kan. Artinya kita cari tahu dulu 12 orang dewasa itu setara dengan berapa banyak anak. Nah, kita pakai perbandingan aja. 18 dewasa setara dengan 24 anak. Artinya kalau 12 dewasa setara dengan berapa anak? Pakai perbandingan. Artinya 18 per 12 itu sama dengan 24 per X. Mister anggap X aja gitu ya, X anak. Ini perbandingannya jelas perbandingan senilai ya, bukan berbalik nilai. Sehingga kita sederhanakan dulu ya. 18, 12 bisa dibagi 6, 3, 2 gitu ya. Kemudian kali silang ya. Biasa jadinya 3X sama dengan 2 kali 2, 4. Maka X sama dengan 2 kali 2, 4 dibagi 3. 3, 2, 4 coret, sisa 8. Maka 12 orang dewasa itu setara dengan 16 anak-anak. Nah, jangan jawab yang E. Kalian baca dulu pertanyaannya. Berapa orang anak lagi yang paling banyak dapat ikut? Jadi logikanya di dalam pesawat tersebut tuh udah ada 12 orang dewasa. Bukan ditanya 12 orang dewasa ini setara dengan berapa anak. Tapi kalau dalam pesawat ada 12 orang dewasa, berapa tambahan anak yang bisa ikut di dalam pesawat tersebut? Logikanya tadi gini, 12 orang dewasa itu setara dengan 16 anak. Sedangkan dalam satu pesawat itu bisa diisi oleh 24 anak. Sehingga jumlah anak yang bisa ikut lagi di dalam pesawat adalah
24 anak dikurangi 16. Sama dengan 8 anak. Jadi jumlah anak yang masih bisa ditambahkan dalam pesawat tersebut setelah ada 12 orang dewasa di dalamnya, itu adalah yang A, 8 anak. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjutkan lagi ya. Masih ada 3 soal lagi. Ya, berikutnya balik lagi ke yang ringan-ringan lagi aja ya. Kita membicarakan tentang pola bilangan. Di sini, kita suruh melengkapi 4 buah angka gitu ya. Dimana polanya Mister tulis dulu 13, 7, 9, 3, titik, 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 1, titik, 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 dan titik, titik, titik. Artinya seperti biasa kalau kita ketemu soal pola bilangan, ya coba kita cari tahu dulu bagaimana polanya gitu ya. Kita lihat dulu yang pertama dari 13 ke 7. Mengecil. Namanya mengecil, kalau nggak dibagi pasti dikurang. Tapi kalau dibagi nggak mungkin. 13 sama 7 ini angkanya nggak bulat kalau dibagi. Maka ini pasti dikurang. Dikurang berapa? Dikurang sebanyak 6. Jadi 13 kurangi 6 jadi 7. Berikutnya 7 ke 9. Kalau bertambah artinya kalau nggak dikali pasti dijumlah. Kalau dikali kita lihat 7 ke 9 kayaknya nggak mungkin gitu ya, itu perkalian. Maka kemungkinan 7 ke 9 itu dijumlah sebanyak 2. Terus 9 ke 3 kita lihat dikurangi 6. Ya, lihat kurang 6 tambah 2 kurang 6. Artinya polanya kayaknya sementara Mister perkirakan dulu aja sebenarnya kalau kalian nggak yakin. Adalah ya udah itu. Min 6 tambah 2 min 6. Artinya berikutnya ke sini juga tambah 2 lagi. 3 tambah 2 jadi 5. Berikutnya ke sini adalah minus 6. 5 minus 6 jadi minus 1. Nah, kuncinya polanya benar atau salah itu di sini nih. Apakah ketika dilanjutkan ini hasilnya 1 atau enggak? Seandainya hasilnya bukan 1, artinya pola yang kita tebak itu salah. Kita lihat, artinya kan tadi udah minus 6 tambah 2. Minus 1 tambah 2 hasilnya 1. Artinya kesimpulannya pola yang kita buat sudah benar nih. Minus 6 tambah 2. Artinya lanjutin lagi nih. 1 minus 6 jadinya minus 5. Minus 5 terakhir tambah 2. Minus 5 tambah 2 jadi minus 3. Sehingga angka yang ada di dalam titik-titiknya adalah 5, min 1, min 5, min 3. Sehingga jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi ya seperti biasa, namanya pola bilangan mah asal tahu polanya seperti apa, ketemu polanya seperti apa, maka ya udah mudah seperti itu. Oke, kalau ada yang masih bingung untuk soal nomor 14 ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut ke soal nomor 15. Kita baca dulu soal nomor 15. P itu sama dengan 2. Q itu sama dengan 6. R itu adalah P plus Q ditambah P kuadrat. Berapakah nilai dari P kali Q kali R? Ya udah gampang banget dong ya. Ya kita substitusi aja. R itu kan adalah P tambah Q. P-nya 2 tambah Q-nya 6 ditambah P kuadrat. P kuadrat artinya 2 pangkat 2. Sehingga 2 tambah 6 jadi 8. Ditambah 2 pangkat 2 itu adalah 4. 8 tambah 4 hasilnya adalah 12 R-nya. Yang ditanya P kali Q kali R. Wah ya udah tinggal dikaliin aja tuh tiga-tiganya. P kali Q kali R sama dengan 2 kali 6 kali 12. 2 kali 6 itu 12. 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Sehingga jawabannya adalah yang B. Mudah banget ya. Mister harap soal PU-nya 10 nomor keluarnya begini semua gitu ya. Walaupun nggak mungkin gitu ya. Gampang banget ya soal gini, tinggal substitusi, cari P, Q, dan R-nya masing-masing. Ya udah nilai P kali Q kali R yang masukin aja angkanya berapa. Seperti itu ya. Oke, ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 16. Soal PU terakhir ini kita tutup dengan pola bilangan ya. Pola bilangan terakhir ada angka 136, 110, 110 lagi, 86, 86, titik, titik, titik. Nah ini menarik ya. Kita lihat ada angka yang double begini nih.
Kalau ada angka yang double gini biasa membuat pusing ya. Tapi coba kita lihat dulu ya. Kalau 36 ke 110 itu nggak mungkin dibagi lah. Udah jelas pasti 36 ke 110 ini dikurangi sebanyak 26. Nah, kemudian untuk 110 ke 110 bisa apa aja kemungkinannya? Kalau Mister pikir ya bisa dikali 1, atau kalau nggak dikali 1 ya ditambah 0 gitu kan. Bisa yang mana aja. 110 tambah 0 tetap 110, 110 kali 1 ya tetap 110. Ya udah kita simpan dulu nih asumsi ini. Berikutnya 110 ke 86. Kalau kita lihat ini pasti pengurangan, nggak mungkin pembagian. Dikurang sebanyak berapa? Dikurang sebanyak 24. 110 dikurangi 24, hasilnya adalah 86. Kemudian 86 ke 86 lagi. Artinya kalau nggak dikali 1 ditambah 0 ya terserah, sama aja gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini, ini selalu tetap nih. Kalau nggak dikali 1 ditambah 0, tapi yang antara sini ke sininya berbeda. Dia bertambah sebanyak 2. Bukan berkurang 2 ya. Kalau berkurang 2 mah jadi minus 28. Tapi bertambah sebanyak 2. Dari minus 26 jadi minus 24. Artinya ke yang berikutnya ini, yang titik-titik ini juga pasti bedanya bertambah 2 lagi. Dengan kata lain minus 22. Artinya 86 dikurangi 22, jawabannya adalah 64. Sehingga hasilnya adalah yang D, seperti itu. Mister, kalau buat yang ini gimana? Ya nggak masalah gitu kan. Berikutnya pun pasti 64 lagi. Karena antara dikali 1 atau ditambah 0 gitu kan, sama aja. Seperti itu. Oke, selesai ya drilling PU terakhir kita menjelang SNBT. Mungkin kalau sempat Mister malam ini kasih 1 set PK ya buat pemanasan. Semoga sempat. Kalau kalian masih ada yang bingung tentang PU, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, Mister harap soal PU yang hitungan itu bisa kalian kerjakan semua lah ya. Karena sebenarnya itu nggak mungkin ada soal yang susah banget menurut Mister. Belum nemu lah Mister soal PU yang susah banget mah gitu ya. Ya minimal dari 10 soal PU harusnya 8 itu bisa kalian kerjain lah separah-parahnya. Oke? Semangat ya SNBT besok. Mister doakan supaya kalian mendapatkan kelancaran ketika mengerjakan gitu ya. Semoga apa yang udah kalian persiapkan, tadi Mister bilang di awal juga, dapat berguna dan bermanfaat gitu ya untuk kalian semua. Akhir kata Mister tutup dengan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, good luck semua SNBT-nya di tahun ini.